Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Naswara Madani dengan NIM 230605001 dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 2023, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan materi kemuhammadiyaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah AIK. Yang pertama, sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini memiliki tujuan utama untuk memajukan kehidupan umat Islam di Indonesia, baik dalam aspek keagamaan, pendidikan, sosial, maupun budaya. Nama Muhammadiyah diambil dari Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan komitmen terhadap ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah berakar pada perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam pada saat itu. Banyak masyarakat yang masih terjebak dalam praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melibatkan penting reformasi pendidikan untuk mengangkat martabat umat Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaruan tajdid yang bertujuan membersihkan Islam dari bid'ah, khurafat, dan tahayul. Pada awal pendiriannya, Muhammadiyah fokus pada pengembangan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan kurikulum keagamaan dan umum seperti pelajaran sains, matematika, dan bahasa asing. Salah satu sekolah pertama didirikan adalah Hugri School Muhammadiyah yang kemudian berkembang menjadi institusi pendidikan modern. Konsep ini sangat revolusioner pada zamannya karena berbeda dengan sistem pesantren tradisional. Selain pendidikan, Muhammadiyah juga bergerak di bidang sosial. Organisasi ini mendirikan berbagai rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya untuk membantu masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Pada tahun-tahun awal, Muhammadiyah banyak menghadapi tantangan, termasuk kritik dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggap gerakan ini selalu modern. Namun, berkat pendekatan moderat dan inklusif, Muhammadiyah terus berkembang. Pada penjajahan Belanda, Muhammadiyah berperan aktif dalam penggerakan nasional. Meskipun bukan organisasi politik, Muhammadiyah mendukung kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kemudian menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimejo. Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah terus menunjukkan peran strateginya dalam pembangunan bangsa. Organisasi ini menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan masyarakat. Hingga saat ini, Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial di seluruh Indonesia. Universitas Muhammadiyah seperti UMG, UMY, UMS, dan UMJ. Seperti contohnya nyata kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi. Muhammadiyah juga memiliki pandangan moderat dalam beragama yang sering disebut dengan Islam berkemajuan. Konsep ini menekankan pentingnya memahami Islam secara rasional dan konseptual. Sesuai dengan perkembangan zaman, Muhammadiyah menolak ekstremisme dan selalu menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berwatak tajrid dan tajdid. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang dikenal karakteristiknya sebagai gerakan tajrid atau disebut permunian, dan tajdid adalah pembaruan. Tajrid mengacu pada upaya untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Sedangkan tajdid berfokus pada pembaruan dengan pemahaman dan praktik keislaman agar relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini menjadi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam modernis dan memiliki dampak besar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Watak tajrid dalam Muhammadiyah berakar dari keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam dalam tahun abad ke-20. Banyak praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal yang dianggap penyimpangan dari ajaran Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Muhammadiyah hadir untuk membersihkan agama Islam dari unsur-unsur tersebut. Tajrid ini tidak hanya fokus pada ritual keagamaan, tetapi juga pada aspek keimanan, sehingga umat Islam diajak untuk kembali ke ajaran yang otentik sesuai sumber-sumber Islam. Di sisi lain, watak tajdid Muhammadiyah terlihat dalam upaya melakukan pembaruan berbagai bidang kehidupan. Dalam pendidikan, Muhammadiyah mengintegrasikan sistem pendidikan modern dengan nilai-nilai Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah memperkenalkan kurikulum yang mencakup ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum seperti sains, matematika, dan teknologi model yang sangat inovatif pada masanya. Karena membuka peluang bagi umat Islam untuk bersaing dalam dunia modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Gerakan Tajdid Muhammadiyah juga tercermin dalam bidang sosial. Organisasi ini mendirikan berbagai layanan sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berurusan dengan ibadah, ritual, tetapi juga dengan masalah-masalah kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Tajdid Muhammadiyah bertujuan menjadikan Islam sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial di masyarakat. Muhammadiyah menekankan pentingnya memahami Islam secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini berbagai ajaran Islam diterapkan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern. Muhammadiyah
Misalnya, mendorong memanfaatkan teknologi dalam dakwah dan pendidikan. Langkah ini menunjukkan bahwa tasdid bukan berarti meninggalkan tradisi Islam, tetapi menyelaraskan dengan perubahan zaman agar tetap relevan. Sebagai gerakan tajrid dan tajdid, Muhammadiyah menolak segala bentuk ekstremisme organisasi. Ini mengajarkan modernisasi wasiatnya dalam beragama, sehingga umat Islam diajak untuk menghindari sikap fanatik maupun liberal yang berlebihan. Modernisasi ini menjadi fondasi Muhammadiyah dalam membangun harmoni antara agama dan kehidupan sosial serta dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang tidak hanya dikenal sebagai gerakan keagamaan tetapi juga sebagai gerakan sosial yang aktif sejak didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah telah berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan masalah kemiskinan. Nah, gerakan sosial Muhammadiyah ini berakar pada prinsip Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai gerakan sosial, Muhammadiyah fokus pada pengembangan pendidikan secara awal berdirinya. Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah mengintegrasikan pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan modern. Hingga kini Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas seperti Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan menyediakan akses pendidikan berkualitas. Muhammadiyah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang kesejahteraan. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah juga menunjukkan kiprah sebagai gerakan sosial. Organisasi ini mendirikan rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil. Rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah menjadi bukti nyata upaya organisasi ini dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Muhammadiyah juga terlibat dalam kesehatan masyarakat seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan penanganan pandemi. Selain itu, pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini mendirikan koperasi, program pelatihan kerja, dan lembaga pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf untuk mereka Muhammadiyah yang terlibat dalam penanganan masalah sosial seperti pemberantasan buta huruf, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pendekatan ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap kesejahteraan masyarakat secara holistik. Peran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial juga terlibat dalam tanggapan bencana melalui lembaga Muhammadiyah Disaster Management Center atau disebut MDMC. Organisasi ini memberikan bantuan darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi bagi korban bencana alam. MDMC tidak hanya bekerja di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional seperti membantu korban konflik Palestina dan Suriah.
Aktivitas ini memperkuat peran Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan global. Muhammadiyah juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Organisasi ini mendirikan panti asuhan, rumah singgah, dan pusat. Gerakan sosial Muhammadiyah didasarkan pada prinsip kesukarelawanan dan kemandirian sebagai besar kegiatan sosial Muhammadiyah dikelola oleh anggota dan simpatisan yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan Muhammadiyah untuk menjalankan program-program sosial secara efektif dan berkelanjutan tanpa terlalu tergantung pada bantuan pihak luar. Yang keempat, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sejak awal berdirinya menjadi pendidikan sebagai pilar utama gerakannya. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah berupaya mengubah wajah pendidikan Islam di Indonesia dengan pendekatan modern yang mengintegrasikan ajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Muhammadiyah berperan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang progresif dan inklusif sesuai dengan semangat Islam berkemajuan. Pada masa awal berdirinya pendidikan Muhammadiyah hadir sebagai solusi terhadap kondisi umat Islam yang tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Akibatnya, sistem pendidikan tradisional yang kurang menyentuh kebutuhan zaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan kurikulum agama dengan ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing. Langkah ini sangat revolusioner pada saat itu karena membawa paradigma baru dalam pendidikan Islam. Muhammadiyah percaya bahwa pendidikan adalah sarana strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan visi tersebut, Muhammadiyah mendirikan ribuan lembaga pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah seperti UMY, UMG, UMM, dan lain-lain menjadi bukti nyata keberhasilan Muhammadiyah dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkompetitif di tingkat nasional dan internasional. Sebagai gerakan pendidikan, Muhammadiyah juga memberikan perhatian besar pada pengembangan moral dan akhlak peserta didik. Selain membekali siswa dengan pengetahuan umum, Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Model pendidikan ini bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter mulia dan peduli terhadap masyarakat. Komitmen Muhammadiyah terhadap pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkup formal. Muhammadiyah juga mendirikan lembaga pendidikan non-formal seperti pusat pelatihan kerja, program pemberantasan buta huruf, dan bimbingan belajar. Program-program ini bertujuan memberdayakan masyarakat yang kurang memiliki akses pendidikan formal, hingga mereka tetap dapat meningkatkan keterampilan dan taraf hidup. Dalam konteks pendidikan perempuan Muhammadiyah,
melalui organisasi Aisyah menjadi pelopor dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Pada masa awal abad ke-20, pendidikan untuk perempuan masih sangat terbatas. Tetapi Muhammadiyah berani mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk perempuan. Langkah ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender lain dan pemberdayaan perempuan. Muhammadiyah juga terus berinovasi dalam menjawab tantangan zaman. Di era digital, banyak lembaga pendidikan yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar, menggunakan platform online, pembelajaran berbasis multimedia dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi bagian strategi Muhammadiyah untuk mempersiapkan generasi muda yang bersaing di era global. Yang kelima, Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memperhatikan isu pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari misi sosialnya. Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memahami bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang maju. Oleh karena itu, salah satu langkah progresif yang diambil oleh Muhammadiyah adalah memandirikan lembaga pendidikan untuk perempuan yang pada masa itu masih jarang dilakukan oleh banyak organisasi di Indonesia. Melalui organisasi otonomnya Aisyah, Muhammadiyah menjadi pelopor dalam memberikan akses pendidikan setara bagi perempuan. Aisyah didirikan pada 1917 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk mendidik perempuan Islam agar mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan Muhammadiyah. Berusaha untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan yang seringkali membatasi akses perempuan pada pengetahuan dan keterampilan. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan perempuan oleh Muhammadiyah adalah melalui pendidikan formal yang sama kepada anak perempuan untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pengetahuan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, keterampilan, dan nilai-nilai normal yang membentuk perempuan menjadi individu yang mandiri dan cerdas. Muhammadiyah juga mengedepankan perempuan dalam pendidikan kesehatan. Organisasi ini mendirikan rumah sakit, klinik, dan lembaga kesehatan yang memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kesehatan perempuan dan anak-anak. Pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan mencakup penyuluhan kesehatan, pemeriksaan rutin, serta pelatihan kader kesehatan perempuan di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah melalui Aisyah dan lembaga-lembaga lainnya juga memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Program-program ini membantu perempuan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang seperti kerajinan tangan, wirausaha, dan pertanian. Dengan memberikan akses pada perempuan untuk memperoleh keterampilan praktis, Muhammadiyah
berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan memperkuat kemandirian perempuan. Selain itu, Muhammadiyah juga memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Organisasi ini secara aktif mengkampanyekan hak perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerja yang setara, dan hak kesejahteraan reproduksi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mendukung kesetaraan gender dengan meningkatkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat perempuan. Program pemberdayaan perempuan Muhammadiyah juga berfokus pada meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan. Dalam berbagai program pelatihan, perempuan diajarkan untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi dan menggerakkan perubahan dalam komunitas mereka. Melalui berbagai kegiatan ini, Muhammadiyah berusaha untuk menghasilkan perempuan-perempuan yang hasilnya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil peran penting dalam masyarakat. Yang ke-6, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak hanya berbagai di bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga telah lama berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Gerakan ekonomi Muhammadiyah berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan lembaga ekonomi yang dibangun sejak awal berdirinya dengan prinsip Islam berkemajuan. Muhammadiyah berusaha membangun ekonomi yang berkeadilan, mandiri, dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Sejak masa awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memahami pentingnya ekonomi dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang diambil Muhammadiyah adalah mendirikan koperasi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi Muhammadiyah yang pertama kali dibentuk bertujuan untuk memberikan akses kepada anggota dalam memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, serta menyediakan peluang bagi anggota untuk menabung dan berinvestasi. Selain koperasi, Muhammadiyah juga aktif mengembangkan lembaga keuangan mikro untuk membantu masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap lembaga perbankan formal. Lembaga keuangan mikro ini menyediakan pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan bunga rendah, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha kecil dan mencegah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Program ini telah berhasil membantu banyak pengusaha kecil untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Muhammadiyah juga mendorong umat Islam berwirausaha melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, melalui berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya. Muhammadiyah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi wirausaha mereka dengan mengajarkan keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, pertanian, dan usaha mikro. Muhammadiyah berusaha mengurangi ketergantungan kepada pekerja formal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Di samping itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam sektor pertanian dengan mengembangkan program-program yang bertujuan untuk
meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dengan memberikan akses pada petani untuk mendapatkan teknologi pertanian yang lebih baik, serta memfasilitasi mereka dalam memperoleh pasar yang lebih luas. Muhammadiyah berkontribusi pada pendidikan hasil pertanian yang berkelanjutan. Nah, program ini juga mencakup pelatihan secara yang ramah lingkungan dan efisien. Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro, Muhammadiyah juga terlibat dalam pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan mendirikan berbagai lembaga ekonomi dan usaha bersama. Muhammadiyah membantu umat Islam untuk mengembangkan sektor ekonomi yang lebih besar seperti industri manufaktur dan perdagangan. Salah satu contohnya adalah mendirikan rumah sakit yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tapi juga berfungsi sebagai ekonomi, menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Yang ketujuh, peran kebangsaan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang membangun negara yang adil dan makmur serta sejahtera. Sejak awal berdirinya pada 18 November 1912, organisasi ini telah menjunjung tinggi semangat kebangsaan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah mengajarkan bahwa mencintai tanah air dan berkontribusi dalam memajukan bangsa adalah bagian dari ajaran agama. Dalam semangat ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengajarkan kepada umat Islam bahwa bukan hanya tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan sosial yang mencakup kewajiban untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, Muhammadiyah selalu menekankan pentingnya kesadaran berbangsa di kalangan umat Islam. Muhammadiyah turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, organisasi ini aktif mendukung pergerakan nasional dengan memberikan dukungan moral dan materi kepada para pejuang kemerdekaan. Muhammadiyah tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan, tetapi juga ikut serta dalam menggalang solidaritas nasional untuk melawan penjajahan. Banyak tokoh Muhammadiyah yang menjadi bagian dari pergerakan kemerdekaan, termasuk dalam organisasi-organisasi perlawanan terhadap penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam kehidupan bernegara, Muhammadiyah berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan dukungan kepada pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada kepentingan umat Islam, tetapi juga berupaya untuk menciptakan bangsa yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah menjadi pelopor dalam mencetak generasi bangsa yang memiliki kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui ribuan sekolah dan universitas dan didirikannya, Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga lembaga-lembaga
tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan. Pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga Muhammadiyah bertujuan untuk mencetak individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Muhammadiyah juga aktif berkontribusi dalam membangun ekonomi bangsa melalui lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, dan berbagai usaha sosial. Muhammadiyah membantu menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Muhammadiyah berupa menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan tidak mengabaikan kesejahteraan sosial. Program pemberdayaan ekonomi ini berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan utama membangun nasional.